Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa syamatatil a'da wa na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati saqamik birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu fikunna, semua ummahat yang terus diberi kesabaran oleh Allah mengikuti kajian ini yang tidak terasa ibarat pelayaran, pelabuhannya udah kelihatan. Ya. Surat At-Tahrim merupakan akhir dari juz 28. Ya. Semoga Allah menerima semua kesabaran kita di dalam mengikuti kajian ini, dan Allah berkenan menjadikan sebagai atau berkenan menerima sesuai dengan janji Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berusaha menuju pencarian ilmu, yaltamisu fihi ilman, ya, maka Allah mudahkan proses menuju surganya, insyaallah. Ya. Ya, karena sudah pasti, ya, dengan ilmu ini kita lebih mengenal Allah, lebih mengenal syariat Allah, lebih mengenal para sahabat, dan lain sebagainya. Ya. Adapun belum sempurna, tentu kita tidak putus asa, insya Allah. Memang belum sempurna, tapi Allah Maha tahu kita maunya sempurna. Ya. Kepinginnya sempurna, doanya kepinginnya sempurna. Ya. Adapun kenyataannya, ya itulah kelemahan-kelemahan kita. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesabaran ini diterima insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ya. Jadi kembali menegaskan bahwa rumah tangga orang beriman harus betul-betul didasari dengan ketakwaan, ya, yaitu amal soleh, ya, kesabaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya mendapatkan berbagai macam janji yang disebut di ayat ini. Ya. Maka jika dipoinkan nomor satu, dengan ketakwaan rumah tangga itu yaj'al lahu makhraja. Ya. Allah berikan solusi-solusi atas segala kesulitannya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah tambahkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Hendaklah yaj'al lahu, Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya.
Ya, walaupun katakan di ayat ini, walaupun cerai, ya, namun jika kedua-duanya terus meningkatkan ketakwaan, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan. Yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi. Di ayat kelima, ya, dihapus dosa-dosanya. Ya, ya, namanya perceraian pasti ada dinamika yang pahit. Ya, tapi jika terus baik suami atau istri yang sudah menjadi mantan bagi masing-masing, ya, insya Allah tetap diampuni oleh Allah. Yukaffir anhu sayyiatihi. Dan yang kelima, wa yu'zim lahu ajra. Ya, Allah akan lipat gandakan pahala-pahala yang ada. Ya. Wabil khusus memang ya, objek ya, yang dinasehati khususnya di ayat ini adalah para suami. Ya. Karena dialah pemegang kendali, dialah yang memimpin rumah tangga itu. Ya. Maka termasuk ketakwaan ataupun rasa takut para suami itu kepada Allah terhadap mantan istrinya yang sudah diceraikan, wabil khusus masih di dalam iddahnya. Ya. Masih di dalam iddahnya adalah askinuhunna min haitsu sakantum. Ya. Berikan tempat tinggal sesuai dengan tempat tinggalmu. Artinya tidak diusir, ya kan sudah cerai. Ya, dan wanitanya pun juga tidak ingin memisahkan diri, walaupun istilahnya saya kan juga punya rumah, ya, ya, saya mau di rumah saya sendiri, tidak, ya. Jadi tetap Allah inginkan, ya, sebisa mungkin serumah ataupun mungkin kalaupun pisah rumah, ya, tapi tetap rumah yang hak milik suami. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ya. Bukan berarti wanita itu butuh, ya. Saya butuh sama rumahmu, ya. Karena bisa jadi seorang wanita, ya, tabungannya banyak, punya kemandirian, dia punya rumah sendiri, ya. Tapi utamanya adalah sebagai bentuk ketakwaan ataupun ketaatan kepada Allah. Ya. Walaupun mantan istilahnya, ya, usahakan masih tersisa, ya, tersisa rasa cinta ataupun keterikatan. Istilah ayatnya, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Baik suami maupun istri harus dalam fikrah, harus dalam pola fikir, siapa tahu, ya, 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 apa istilahnya anak muda itu, ya, CLBK, ya, ya, cinta lama bersemi kembali. Ya, ya. Untuk seorang mantan, ya, CLBK seperti ini adalah sebuah bentuk ketakwaan, ya, ya, bukan masalah aku masih butuh kamu, ataupun aku sudah nggak butuh kamu, enggak, ya. Dan ini disebut oleh Allah sebagai hududullah, ya. Ya, lain dengan CLBK yang lain, ya, CLBK yang nggak sah, ya, CLBK untuk istri yang dalam masa iddah ini malah direkayasa oleh Allah. Ya, salah satu rekayasanya askinuhunna min haitsu sakantum. Ya, berikan tempat tinggal sesuai dengan yang kamu tinggali. Ya.
Jadi jangan sampai ya, tinggal di rumah yang nilainya 1 M, 2 M, ya, mantan istrinya disuruh tinggal di kontrakan misalnya, ya, petakan misalnya. Ya. Nah, itu tidak sesuai dengan ketakwaan. Bukan min haitsu sakantum, juga tidak sesuai dengan mewujdikum, ya, kemampuanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Maka memang yang paling aman tetap serumah walaupun istri ya otomatis selalu menutup auratnya karena mantan suaminya menjadi tidak halal lagi baginya. Ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya. Ya Allah alam ya, saya kok belum pernah dengar di lapangan ya. Ya, modelnya seperti ini ya. Ya. Walaupun mungkin yang ada adalah ya istri sudah berada di tempat lain, tapi suami masih sering menengok ya. Ya, maksudnya menengok anak-anaknya ya. Ya lumayan lah ya. Masih ada hubungan ya, masih tidak ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya. Yang kedua ya termasuk ketakwaan terhadap mantan istri itu wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Ya. Jangan engkau ya, menyakitinya ya, supaya dia sengsara. Ya. Ya. Ya, baik dengan verbal misalnya, ya, dengan ucapan, ya, ya udah selesai urusan masih juga mencaci maki misalnya, maka ini termasuk ya litudayyiqu alaihinna. Ya. Ataupun dengan tindakan-tindakan. Ya. Ya. Apakah khususnya ketika perceraiannya itu masih punya bayi, ya. Bayinya dirampas misalnya, ya. Maka jangan sampai seorang mantan suami merasa lebih puas membuat mantan istrinya ya, tersengsarakan. Ya. Ya namanya seorang ibu berpisah dengan bayi itu sesuatu yang luar biasa ya, tekanan mentalnya. Ya. Bahkan bayinya dirampas dengan pendekatan meja hijau ya dengan alasan karena ibunya tidak becus macam-macam ya. Ya. Litudayyiqu alaihin. Yang ketiga wabil khusus apabila ya wa in kunna ulati hamlin ya apabila suami istri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil fa anfiqu alaihinna maka dia harus tetap memberi nafkah kepadanya ya fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna sampai istri itu melahirkan ya. Ya, sampai melahirkan bayinya tayadha'la hamlahun. Ya. Jadi harus ada pembiayaan ya. Pembiayaan untuk bayi yang dikandung ya. Nah, ini memang harus apa ya? Harus motivasi ketakwaan ya. Jadi nggak boleh lagi ada perasaan kan udah cerai kan saya sebel sama dia ya. Kamu itu udah cerai itu sungguhnya yang paling baik tentu bukan seperti itu ya. Tapi karena memang itu sudah jadi pilihan, insya Allah Allah memaklumi. Tapi untuk bayi yang dikandungnya yang merupakan darah dagingmu itu harus tetap kamu biayai. Ya. Maka tentu pembiayaan seperti ini fokusnya adalah kepada bayi. Ya. Ya.
memang di lapangan ada pertanyaan ya. Ya, ketika nanti ya atau dalam perceraian biasanya membawa anak-anak kecil ibunya ya, sehingga ayahnya selalu menginfaki untuk anak-anaknya ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana dengan ibu, bolehkah dia menikmati ya uang yang diberikan bulanan oleh anak-anaknya itu ya, maka dari ayat ini tentu boleh ya, karena tujuan anak itu dinafkahi ya supaya bisa berkembang dengan baik ya. Ya. Maka saat sudah menjadi hak milik anak, maka otomatis maka ibu juga ada hak di situ ya. Ya. Ya, tapi kadang di masyarakat ya si bapaknya ini pesan pada anaknya ya, "Wah, ini jangan sampai uang ini dinikmati ya oleh ibumu ya, oleh mamahmu ya." Ini enggak sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan ya. Ya, sebagaimana ketika seorang ayah memberi atau mantan suami memberi infak kepada ibu yang lahir, ya kan pasti ya, ditelan dulu oleh ibunya, baru dinikmati oleh ya oleh anaknya. Ya. Nah kan ibunya juga pasti merawat, ya merawat anak-anak yang dihasilkan. Ya. Ya, maka otomatis harta yang diberikan oleh anak kepada anak-anak ya ibu bisa menikmati walaupun tidak memiliki ya. Fa in arda'na lakum, bahkan saat anak itu sudah lahir dan kau menyusui ya, fa'atuhunna ujurahunna ya, ya. Maka kamu harus memberi tetap berinfak kepada ibu yang menyusui membesarkan bayimu itu ya. Bahkan statusnya menjadi ujurahunna ya. Ya, namanya ujur berarti asal artinya apa? Upah ya. Ya namanya upah, seorang ibu ya berhak mengatakan ini kalau sebulan cuma 5 juta nggak cukup ya, kalau dia tahu bahwa suaminya sebetulnya mampu lebih dari 5 juta ya. Karena ya, oleh karena itu jika terjadi perselisihan seperti ini ya, ya wa'tamiru bainakum bima'ruf ya. Hendaklah mantan suami dan istri itu bermusyawarah dengan cara yang baik ya. Artinya tidak tidak dalam suasana gugat menggugat ya. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya sebulan 10 juta, nggak bisa begitu ya. Oleh karena itu mantan suami bisa memberi penjelasan ya. Pemasukan saya sebulan 10 juta ya. Untuk biaya hidup saya sekian. Nah, yang sekian ini untuk ya, bayi ini misalnya ya. Maka jika penjelasan seperti ini bisa diberikan, maka sudah seharusnya mantan istri wa'tamiru bainakum bima'ruf, bisa memaklumi ya kondisi ini. Yang penting ketika suami memberikan infak menyusuinya itu ya, atau bahkan Allah mengistilahkan upah menyusuinya itu tidak dalam kondisi karena pelit ya, memang betul-betul karena mampunya seperti itu ya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra ya. Bahkan ya, jika kesulitan untuk menyusui sendiri karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, maka boleh menyusukan kepada orang lain ya. Terutama pada keluarga terdekat
ya si wanita ini mungkin punya adik, punya kakak yang juga sedang menyusui, ya maka bisa nitip menyusui, ya. Walaupun dalam kondisi ini harus diingat dengan bayi, ya, yang disusui oleh wanita lain itu, baik itu keluarga ataupun orang lain, ya, maka jika sudah terjadi 10 kali menyusui, ya, ya, ya hari ini 3 kali menyusui, ya besok 3 kali, besok 3 kali, ya, besok lagi udah 3 kali, waktu 12 kali, maka berarti bayi ini menjadi saudara rodho'ah, ya, saudara sesusuan, ya. Ya. Sehingga jika bayi itu berbeda jenis, otomatis tidak mungkin bisa menikah karena menjadi wa akhawatukum minar radha'ah, ya. Wa akhawatukum minar radha'ah, ya. Seperti Rasulullah punya, ya, wanita yang satu radha'ah namanya Syaima, ya. Jadi Syaima ini, ya, baru ketemu dengan Rasulullah setelah kurang lebih berapa ya, 20 tahunan, ya. 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 Syaima sendiri setelah perang Hunain, ya, Syaima sendiri yang menjelaskan, ya, "Ya Muhammad, saya ukhtuka minar radha'ah." "Benar, siapa namamu?" "Ya Syaima." Baru Rasulullah ingat, ya. Ya. "Kamu mau bukti?" kata Syaima. "Iya, ini ada bekas kulitku bagian tangan atau bagian lengan yang dulu waktu kecil kamu gigit." Ya. Wah, Rasulullah langsung memuliakan, ya, wanita Syaima ini, ya, yang tadinya tawanan perang dibebaskan oleh Rasulullah, dihormati, ya, yang tadinya duduk di tanah oleh Rasulullah, di jubahnya dihampar agar diduduki oleh Syaima, ya. Maka ditawari apakah mau ikut bersama Rasulullah atau kembali kepada keluarga. Ini semua menunjukkan bahwa saudara radha'ah itu harus betul-betul serasa seperti saudara kandung, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu kalau kebijakannya fasaturdi'u lahu ukhra, ya. Wabil khusus kebiasaan bangsa Arab memang ada, ya, ya semacam jasa menyusui, ya, ya. Jasa menyusui, ya. Mungkin di kita nggak pernah dengar saya, ya. Jadi di Mekah waktu itu ada, ya, Banu Sa'ad. Banu Sa'ad itu suatu kampung yang memang semua pekerjaan masyarakatnya adalah menerima jasa menyusui bayi-bayi, ya. Termasuk bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikirimkan ke Banu Sa'ad, ya, yang saat itu Ibu Halimah dan suaminya, ya, istilahnya kehabisan, ya, kehabisan order, ya, order bayi-bayi yang kelihatannya keren gitu, ya. Ya. Terakhir ada bayi yang, ya, waktu itu secara materi dipahami nggak keren, ya, nemunya bayi yang keluarganya miskin, bapaknya nggak ada, ya, ya pasti upahnya dikit ini, ya, ya udahlah, ya, terima aja, ya. Ternyata, ya, bayi yang disusui adalah bayi yang sangat keren, ya. Ya, itu Rasulullah, calon seorang Rasul, ya.
Nah, itulah pentingnya punya keimanan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, kelihatannya nggak keren, kelihatannya nggak beruntung ya. 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 Tapi karena berhusnudzon kepada Allah, justru di balik keterbatasan ekonomi bayi ini, Halimah mendapat penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, begitulah dalam semua sisi kehidupan ya. Mungkin ibu-ibu melihat di medsos bagaimana porak-porandanya Turki ya oleh gempa ya. Ya. Dan mereka notabene adalah saudara-saudara kita, muslimin, muslimat ya. Terlepas dari catatan-catatan yang ada ya. Tapi cukuplah mereka itu statusnya muslimin, muslimat, maka kita harus ikut berbelasungkawa ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya. Bagaimana gedung-gedung pencakar langit itu yang dihuni oleh kurang lebih 23 juta manusia ya, roboh satu-satu seperti robohnya mainan ya. Insya Allah di balik itu ada ya, wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Begitu juga apa yang dialami oleh umat Islam di Suriah, di Yaman ya, di Rohingya, di Filistin terutama ya, kelihatannya memang wa asa an takrahu syai'a ya. Tapi manusia yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, harus punya keimanan yang disebut dengan wa huwa khairul lakum ya. Seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, bagaimana ibunya Imam Malik ya, Aliyah binti Shuraik ya, yang ditinggal kabur oleh suaminya, tapi dia punya prinsip ya, la'allal khaira yakmunu fisyar ya, semoga ya kondisi yang pahit ini sudah terkandung ya sesuatu yang positif, apakah itu membahagiakan, apakah itu membawa kepada keleluasaan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terutama lagi di dalam rumah tangga ya. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira di An-Nisa 19 ya, sampai para mufassirin mengatakan ya, hanya dua Allah menjanjikan khairan katsira dalam kehidupan itu ya. Kehidupan rumah tangga yang harus disabar-sabari karena Allah Subhanahu wa taala, dan khairan katsira yang dijanjikan di balik mencari ilmu ya. Yu'tul hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah ya selera tinggi dalam mencari ilmu, enggak bosan-bosannya ya mencari ilmu ya, maka dialah orang yang mendapatkan khairan katsira ya, banyak kebaikan yang banyak. Baik, termasuk ketakwaan di balik perceraian adalah
liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Ya. Hendaklah mantan suami itu menyadari ya nilai besaran infaknya ya jika dirinya memang rizkinya banyak ya. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih ya. Maka jangan sampai ya dalam proses berinfak ya di atas ini ya fa'anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun dan seterusnya. Jangan sampai seorang suami itu, mantan suami itu membohongi dirinya sendiri ya. Pura-pura ya rezekinya sedikit ya. Padahal banyak ya. Ya. Padahal sebulan penghasilannya 50 juta, ngasihnya cuma 1 juta. Ya, maka ini tidak sesuai dengan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang terbatas rezekinya ya. Ya, tentu itu semua merupakan takdir Allah ya. Maka qudira jadi artinya dibatasi. Siapa yang rezekinya dibatasi ya atau rezekinya tidak banyak ya maka berinfaklah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan ya. Ya kalau memang dapatnya sedikit silahkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dapatnya banyak jangan masih pengen sedikit juga. Hendaklah liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya. Jadi secara umum ayat ini ya menjadi manhajul infak, pola berinfak ya. Di dalam pasca perceraian ya. Ya. Dikatakan infak, kenapa? Ya, supaya orang beriman itu tetap meyakini bahwa di balik ini ada pahalanya ya. Ini bukan hanya sebuah konsekuensi ya. Ini bukan masalah belas kasihan ya, tapi walaupun kamu sudah cerai ya, namun peluang-peluang pahalanya masih terbuka ya. Sehingga Allah katakan liyunfiq ya. Ya, lamnya namanya dalam bahasa Arab lamul amr ya. Lamul amr itu berarti memiliki makna perintah ya. Ya. Jadi kalau terjemahan tepatnya adalah berinfaklah gitulah ya. Tapi kadang-kadang karena bukan fi'il amr orang suka mengartikannya dengan hendaklah berinfak. Padahal asal artinya lamul amr itu instruktif sekali ya. Berinfaklah ya. Orang yang memiliki penghasilan yang banyak sesuai dengan penghasilannya ya. Yang penghasilannya sedikit ya sesuai dengan kemampuannya ya. Pada kata qudira ya, qudira ini juga sering dijadikan dasar pemahaman apa pengertian Lailatul Qadar ya. Ya. Ya, salah satu makna qadar itu adalah ya, sempit ya. Kan Lailatul Qadar ada qadar bermakna syaraf, kemuliaan, ada qadar bermakna sempit, ada qadar dengan arti penetapan. Ya. Maka Lailatul Qadar itu punya 3 makna itu. Ya. Qadar yang artinya kemuliaan berarti orang yang sukses mendapatkannya mulia. Orang yang mendapatkannya insya Allah termasuk orang yang ditakdirkan baik. Ya. Qadar dengan arti sempit maka pengertiannya adalah
seharusnya orang beriman itu bersemangat meraih Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu ya peluangnya sangat sedikit ya. Jangan udah sedikit masih disia-siakan. Namun dibalik sedikit terahasiakan ya. Apakah di malam 25, apa 21, apa 23, apa 25 dan seterusnya ya. Jadi ketika pemahaman Lailatul Qadar sering diartikan qadar dari arti sempitnya, biasanya pakai ayat ini, wa man qudira alaihi rizquhu. Di ayat ini kata qudira berarti ya dibatasi, disempitkan rezekinya ya. Maka silahkan berinfak sesuai dengan kemampuan ya. Tentu secara ibrah ya, ayat ini berlaku dalam kehidupan rumah tangga normal ya. Hendaklah suami memberi ya, belanja kepada istrinya harus dengan akhlak ini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati ya. Ya. Ya, ini bukan masalah sayang atau tidak sayang, bukan masalah konsekuensi, bukan konsekuensi ya. Sebelum itu semua, ini masalah ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masalah ketakwaan ya. Artinya bisa jadi istrinya itu percaya, qanaah, ya udah dikasih segini ya udah nggak apa-apa ya. Ya, sedikasihnya ya. Mungkin ada istri yang modelnya begitu, qanaah ya. Padahal di balik itu ya masih ada simpanan-simpanan yang besar ya. Memang istri nggak menuntut, memang istri qanaah, tapi ya kamu telah terjerumus dalam sebuah kerugian ya. Peluang ya. Peluang yang seharusnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih tidak kamu manfaatkan ya. Istrinya artinya ya buat istrinya yang sangat dimuliakan oleh Allah, infak di balik itu malah apa kata orang, kata masyarakat itu diiprit-iprit ya. 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 Walaupun juga istri harus amanah, tidak berarti kemudian ya aji mumpung ya segala dibeli misalnya ya harus tetap bertanggung jawab, jangan sampai juga terjerumus oleh syahwat mata namanya. Pokoknya menarik beli, menarik membeli ya. Juga tidak demikian ya. Ya, memang semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya. Begitu juga bagi suami, ya, ini secara ibrah ya bisa diberlakukan ya. Begitu juga bagi suami yang hartanya terbatas ya, maka sudah seharusnya dia tidak memaksa-maksakan diri ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha ya. Dalam bab ini Allah tidak akan ya memaksakan hamba-hambanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Ya, bahkan secara ibrah juga bisa berlaku kepada infak secara umum. Ya, ya. Ya, ada ajakan berinfak ya. Siapa yang ikut program ini infaknya 10.000 ya. Padahal bagi dia 10.000 itu uang recehan banget ya. Ya. Bagi dia saya jangankan 10.000, 100.000 insya Allah sangat terjangkau ya. Maka hendaklah dia tidak beraji mumpung. Mumpung cuma 10.000 nih ya. Masih 10.000 juga ya. Maka hendaklah pakai adab ini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya. Ya, apakah dengan
cara ya, karena 10.000 maka dia ingin juga membiayai orang lain. Siapa yang berminat ya, yang kesulitan biaya ini bagi saya ya, ini sangat terjangkau ya, dan nyari orang 10 orang ya agar bisa ikut sebuah apa katakan kegiatan keilmuan, kegiatan pelatihan ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang menikmati kesempatan itu ya. Ini seperti kalau dalam Al-Qur'an seperti yang disebut dengan ya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Ya. Saat perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan siapa yang mau ikut mandiri dari panitia nggak ada. Ya. Tapi ada Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Abbas, ya, menghandle 2 orang. Ya. 2 orang, ya udah kamu ikut, saya yang biayai. Ini termasuk liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya. Dia punya cukup banyak harta untuk membiayai dirinya, bahkan membiayai orang lain. Ya. Maka yang tadinya 2 sahabat ini nggak ikut, jadi bisa ikut. Ya. Karena ada bantuan dari sahabat yang lain. Ya. Maka jangan khawatir ya, orang yang punya akhlak seperti ini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, kalau memang hartanya banyak, berinfaklah sesuai dengan banyaknya. Kalau memang sedikit ya, tetap sedikit tapi tetap dalam niatan ya. Kalau nanti Allah luaskan hartanya, maka dia akan ya, akan berinfak sesuai dengan luasnya hartanya. Maka Allah memberi janji ini ya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra ya. Maka Allah akan menjadikan kondisi sulit ya, wabil khusus dalam hal ini sulit dalam keuangan itu menjadi kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra ya. Nah, ini penting ya, menjadi suatu akidah bagi orang beriman ya, bahwa ya, rezeki itu, harta itu ya pada hakikatnya tidak didapatkan hanya dengan usaha manusia ya. Ya. Tapi ayat ini menanamkan sebuah akidah bahwa rezeki itu bisa diberikan oleh Allah karena ketaatan-ketaatanmu ya, karena amal-amal solehmu ya. Jadi ketika amal solehmu punya semangat seperti ini, liunfiq dzu sa'atin min sa'atih, ya, terutama wa man qudira alaihi rizquhu, insyaallah Allah akan merubah rezekimu yang tadinya sulit itu menjadi kemudahan. Ya. Nah, ini juga mirip dengan ya ayat yang sebelumnya ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, ya. Nah, ini perlu sebuah keyakinan tawazun ya bagi orang-orang beriman. Ya. Ada sebagian masyarakat yang memang punya keyakinan ya luar biasa terhadap proses mencari rezeki itu dengan bacaan-bacaan atau dengan wirid-wirid. Ya. Ya. Itu sudah benar. Ya. Ya. Bahkan ada istilah sholawat ya,
sholawat penghasil rezeki, ya, ya. Ya, saya sudah nggak hafal, dulu saya sering ya, mendengar itu ya. Ada sholawat penghasil rezeki, ada zikir penghasil rezeki, ya. Bahkan ada zikir-zikir yang diistihadkan, ya. Ya. Ada orang ya, tiap hari membaca satu ayat dari surat Asy-Syura, ya, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal latiful khabir. Wah, itu bisa dibaca berulang-ulang. Kalau ditanya ya, apa tujuannya? Biar Allah memudahkan rezeki, ya. Ya. Atau ada yang seharinya baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya. Ya, nah, maka penting kaum muslimin dalam memahami tema-tema seperti ini dengan pemahaman yang wasati, ya. Wasati itu ya, jangan juga tidak percaya sama sekali bahwa ada rizki-rizki yang bisa dihasilkan dari zikir, ketaatan, bersalawat, beristighfar, ya. Enggak percaya sama sekali, enggak boleh, ya. Ya, terlalu percaya sehingga hidupnya asyik dengan zikir-zikir itu, ya. Kemudian dia tidak beraktivitas yang lain, ya kan saya sudah berzikir penghasil rezeki, ya. Juga tidak boleh juga. Ya, harus dalam pertengahan, ya. Selama zikir-zikir itu sudah recommended dari Allah dan Rasulnya, ya, maka sudah seharusnya meyakini, ya. Misalnya hadits Rasulullah mengatakan barang siapa yang istighfarnya banyak, ya, ya ja'alallahu likulli hammin faraja, ya. Kesedihannya diangkat, ya. Kesulitannya diberi solusi, wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki-rezeki yang tidak diduga. Ini hadits sahih rawahu Abu Dawud. Bisa kita lihat misalnya di Riyadhus Shalihin, ya. Tapi bukan mentang-mentang udah istighfar banyak, kemudian nggak beraktivitas, ya, secara kemanusiaan, ya. Apakah itu bekerja, apakah itu ya mencari ilmu, ya apa aja, silaturahim. Jadi tetap hidup normal, ya. Tidak kemudian mencukupkan diri, ya. Ini memang di masyarakat, ya, istilahnya bainal ifrat wa tafrid, ya. Ya. Ifrat itu terlalu percaya sehingga nggak punya ide-ide, ya, menghasilkan rezeki. Tafrid terlalu nggak percaya. Masa iya gara-gara istighfar aja bisa luas rezekinya misalnya. Masa gara-gara takwa aja, ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus pertengahan, dan ayat ini harus bisa menjadi satu inspirasi, ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, ya, bahwa setiap kesulitan, wabil khusus dalam urusan harta, jika kamu melakukan ketaatan-ketaatan yang direkomendasikan oleh Allah, insya Allah suatu saat Allah akan memberikan kemudahan, ya. Ataupun ayat ini mirip seperti fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, ya. Yang penting fa idza faraghta fansab, teruslah kamu bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.